Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya ya. Nah, sekarang ibu mau cek kehadiran dulu. Apakah hari ini ada teman kalian yang tidak masuk? Masuk semua ya, alhamdulillah kalau masuk semua. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini ya. Ayo anak-anak, sekarang semuanya perhatikan layar proyektor di depan kelas. Di sana sudah ada sebuah teks bacaan yang sangat menarik, yaitu berjudul Kerjasama Membuat Penghijauan Kelas. Yuk kita baca bersama-sama secara nyaring. Ibu memimpin paragraf pertama ya. Pada hari Sabtu pagi, suasana di kelas 6 SD Juara tampak sangat sibuk. Wah, hebat sekali membacanya, sudah lancar dan intonasinya tepat. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari teks bacaan yang baru saja kita baca, kita bisa menggali informasi penting di dalamnya menggunakan rumus kata tanya, yaitu adik Simba. Masih ingat apa saja? Ya, betul. Ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Coba ibu mau tanya, siapa saja tokoh yang ada di dalam bacaan tadi? Iya betul, ada siswa kelas 6 dan Ibu Dina. Lalu mengapa mereka harus bekerja sama-sama? Iya benar sekali, agar pekerjaan yang berat menjadi terasa jauh lebih ringan dan cepat selesai. Nah anak-anak, di dalam teks tadi diceritakan bahwa siswa kelas 6 membuat pot tanaman mandiri untuk diletakkan di jendela kelas. Nah, pot tanaman itu menggunakan sistem pengairan khusus yang memanfaatkan sifat air, yaitu gejala kapilaritas. Apa sih kapilaritas itu? Nah, kapilaritas adalah gejala naik atau turunnya zat air melalui celah-celah kecil, lubang sempit, atau pipa yang sangat tipis. Sifat ini dipengaruhi oleh gaya tarik antara molekul air dengan wadah atau serat kain yang dilewatinya. Nah, secara matematis, untuk membuat alat penyiraman buatan yang meniru tumbuhan ini, kita harus melakukan pengukuran menggunakan penggaris, panjang sumbu flanel, dan ketinggian air harus diukur secara pas agar air bisa meresap naik dengan optimal dan tidak membuat akar tanaman membusuk akibat terlalu banyak air. Nah, anak-anak, dari awal tadi kan kita sudah membaca cerita tentang bagaimana kompaknya siswa kelas 6 SD Juara yang saling membantu. Tindakan mereka itu disebut gotong royong. Ada yang tahu apa hakikat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari? Tidak tahu ya. Jadi, gotong royong itu adalah bekerja sama-sama secara sukarela demi mencapai tujuan bersama. Ini merupakan ciri khas bangsa Indonesia dan wujud nyata dari pengalaman sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ingat ya, manusia itu makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendirian dan pasti membutuhkan bantuan orang lain. Dengan bergotong royong, pekerjaan yang tadinya terasa sangat berat dan melelahkan akan menjadi jauh lebih ringan dan cepat selesai. Nilai inilah yang harus selalu kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Nah, sekarang untuk mengamalkan nilai gotong royong yang baru kita bahas tadi, Ibu punya tantangan proyek kelompok seru untuk kalian di rumah. Kita akan merakit alat penyiraman mandiri berbasis teknologi sumbu menggunakan botol plastik bekas dan kain flanel. Karena proyek ini membutuhkan persiapan yang matang, maka proyek ini menjadi tugas proyek di rumah ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, sekarang silahkan perwakilan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 maju ke depan untuk mengambil lembar LKPD beserta alat dan bahannya yang sudah Ibu siapkan di meja ini ya. Yuk silahkan diambil. Nah, sebelum kalian bawa pulang ke rumah, coba semua kelompok perhatikan dan buka lembar LKPD halaman pertama. Di halaman pertama terdapat tabel pembagian tugas kelompok sesuai dengan pengalaman sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial. Ibu minta nanti di rumah kalian harus membagi tugas secara adil sebelum mulai merakit.
Tuliskan di dalam LKPD itu siapa yang bertugas memotong botol, plastik secara hati-hati, siapa yang bertugas menggunakan penggaris untuk mengukur kain flanel sepanjang 15 cm, dan siapa yang bertugas mencatat laporan data pengamatan di lembar LKPD ini. Jadi semuanya harus ikut bergotong royong dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang kita pelajari hari ini. Jangan sampai ada anggota kelompok yang tidak bekerja atau bermain sendiri ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait tugas LKPD dan proyek rumahnya? Tidak ada ya? Sudah paham semua ya? Luar biasa. Jangan lupa minggu depan produk pot kapilaritas yang sudah jadi dan lembar LKPD yang sudah diisi ini wajib dibawa ke sekolah untuk kita nilai dan presentasikan bersama di kelas. Ayo mari kita akhiri pembelajaran penuh manfaat kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar dan hati-hati di jalan saat pulang nanti, dan salam untuk orang tua kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.